Chapter 193. Kemampuan roh yang diciptakan sendiri, tarian angin pemecah gangguan. TL oleh Piggy Battle dan Helper. Mengambil napas dalam-dalam, menghadapi pedang suci Sue King He yang menyilaukan cahaya keemasan, Tang San dengan paksa menahan rasa sakit di hatinya. Sebagai Master Roh Sistem Kontrol, selama ini dialah yang mengarahkan tempo lawannya dalam pertempuran. Namun saat ini, dialah yang sepenuhnya dikendalikan, dan ini membuatnya merasa frustrasi. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa jika dia membiarkan pikiran negatif muncul ke permukaan, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini sampai mati. Di dalam domain malaikat yang padat, Tan San tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat pedang cahaya yang penuh dengan energi suci mendarat di tubuhnya, dia membuat keputusan yang bahkan tidak diharapkan oleh Sue King He. Tang San menarik aura di sekitar tubuhnya, dan bahkan roh Kaisar Perak Biru bersamanya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah keterampilan tubuh emas tak terkalahkan kedua yang bisa dia gunakan hari ini. Mencengkeram pedang suci, Sue King He menembus tubuh Tang San dalam satu pukulan, tetapi karena efek tubuh emas tak terkalahkan, Tang San tidak terluka. Sebenarnya, Tan San bisa saja menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan ini. Namun, karena berada di domain Sue King He, Tan San tidak mengetahui sejauh mana kemampuan teleportasinya. Secara bawaan, dia merasa bahwa efek teleportasi dalam domain malaikat ini tidak akan bagus. Dalam pertaruhan hidup dan mati ini, untuk mencegah risiko yang tidak perlu, Tang San masih menggunakan pertahanan mutlak tubuh emasnya yang tak terkalahkan. Saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, Tan San pada dasarnya mengabaikan Sue King He dan fakta bahwa yang terakhir melewati tubuhnya, Clear Sky Hammer sudah dalam genggamannya. Secara bersamaan memutar tubuhnya di udara, Clear Sky Hammer terlempar keluar dari dunia emas ini. Sinar cahaya abu-abu beriak dengan energi roh yang besar, itu adalah metode pembelahan angin yang tidak beraturan. Untuk Tan San yang pernah berlatih dengan getir di bawah air terjun, sepadat cahaya keemasan dari domain malaikat, itu masih belum cukup untuk memengaruhinya melaksanakan metode pembelahan angin yang tidak teratur. Selanjutnya, dengan domain Dead God terukir di Clear Sky Hammer, hanya dengan menggunakan Clear Sky Hammer, kekuatan dari domain Dead God akan ditampilkan sepenuhnya, sama seperti bagaimana Blue Silver Domain akan meningkatkan Kaisar Perak Biru ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan sendirinya memancarkan cahaya hitam pekat, Clear Sky Hammer dikelilingi oleh lapisan putih yang lebih kuat. Dengan gerakan satu serangan, domain berwarna emas ini bergetar hebat. Pada saat yang sama, Tang San merasakan tekanan pada tubuhnya melemah. Sejak penguasaan metode pembelahan angin yang tidak merusak, ini adalah pertama kalinya kekuatan palu benar-benar hilang. Saat dua kekuatan bercampur, aura pembunuhan domain Dead God telah meningkat sedikit. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia klan Clear Sky sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran langsung sebelumnya. Meskipun Clear Sky Hammer tidak memiliki satu cincin roh, kualitas yang melekat bersama dengan kekuatan roh peringkat 66 Tang San dan diukir dengan domain Dead God, serangan itu memiliki efek yang sangat besar. Niat membunuh domain Dead God yang diresapi dengan aura mendominasi dari Clear Sky Hammer saling melengkapi. Bahkan tanpa mewujudkan avatar rohnya, Clear Sky Hammer memastikan kemampuan Tang San untuk bertahan dalam domain malaikat. Saat melewati tubuh Tang San, Sue King He segera merasakan ada yang tidak beres. Setelah gemetar hebat dari domain malaikat, yang terakhir menyadari bahwa domain Dead God Tang San secara bawaan meningkatkan kekuatan alami dari Clear Sky Hammer. Spirit dilengkapi dengan domain, hanya dua serangan palu yang diperlukan untuk mengguncang domain malaikatnya. Berkenaan dengan kemampuan Clear Sky Hammer, Spirit Hall secara alami melakukan penelitian terperinci. Metode pembelahan angin yang disorder tidak dikecualikan. Tanpa ragu, teknik itu perkasa, tetapi penelitian Spirit Hall juga mengungkapkan bahwa itu membutuhkan akumulasi terus-menerus untuk dieksekusi hingga efek terbesar. Di depan target yang hidup, selain kebetulan, siapa yang akan memberikan kesempatan seperti itu? Akibatnya, Sue King He tidak terlalu memerhatikan penggunaan metode pembelahan angin yang tidak teratur oleh Tang San. Dia merasa benar bahwa Tang San terpaksa menggunakan teknik untuk melawan domain malaikatnya. Tapi, tanpa perlindungan dari kemampuan cincin roh 100.000 tahun, bagaimana kamu masih bisa memblokir seranganku? Berapa kali Anda dapat menggunakan pertahanan absolut itu pasti terbatas. Saya ingin melihat berapa kali Anda masih dapat memblokir.
Pikiran ini terlintas di benak Sue Qinghe dalam sekejap. Di dalam domain Angelik, dia bergerak seperti ikan di air, tubuhnya meluncur bebas. Mengarahkan pedang suci ke depan, dia terbang ke arah Tang San. Pedang suci adalah kemampuan cincin roh kelimanya, disulap dari api suci. Tidak hanya itu memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi, tetapi juga meningkatkan efek pemurnian dari kekuatan rohnya hingga 300%. Seorang master roh biasa, ketika dipukul, kekuatan rohnya akan sangat berkurang selain cedera fisik. Cedera parah tak terhindarkan, jika bukan kematian. Saat ini bukan situasinya saat Tang San berhadapan dengan Sue Qinghe. Setiap serangan Clear Sky Hammer dalam genggamannya menyebabkan kecepatan berayunnya meningkat. Dalam sekejap, 5 pemogokan dilakukan. Saat Clear Sky Hammer mengumpulkan lebih banyak energi, efek dari domain Dead God meningkat. Cahaya putih yang menjaga tubuhnya meluas keluar, dan Tang San merasakan tekanan yang dibawa oleh domain malaikat berkurang. Setelah pertukaran teknik, perasaan spiritual Tang San secara alami menajam. Ketika Sue Qinghe berbalik menghadapnya, pedang suci di tangan, Tang San menyadarinya saat pertama, Clear Sky Hammer dalam genggamannya tanpa niat untuk berhenti. Cahaya keemasan yang menyilaukan segera mendekati tubuhnya, secara bersamaan, Tang San mengayunkan ayunan palu keenamnya. Pemilihan waktu yang dipilih Sue Qinghe tidak diragukan lagi tepat, ketika pedang sucinya tiba. Clear Sky Hammer diayunkan ke belakang tubuh Tang San dan tidak bisa tepat waktu ke depan. Meskipun sekejap ini, kemampuan Sue Qinghe memungkinkannya untuk menikam Tang San dan pada saat yang sama mundur dengan selamat. Tapi apakah Tang San begitu mudah dikalahkan? Tidak, tentu tidak. Dia akan mati berkali-kali sebelumnya jika dia begitu mudah dikalahkan. Saat pedang suci mencapainya, tubuh Tang San tiba-tiba mundur 1 meter dengan aneh. 1 meter ini tidak bisa dianggap remeh. Serangan Sue Qinghe sepenuhnya terfokus pada posisi di mana Tang San sebelumnya. Hal ini menyebabkan hilangnya kekuatan puncak dari serangan tunggal pedang suci Sue Qinghe. Selain itu, jarak 1 meter memungkinkan Tang San mengayunkan Clear Sky Hammer dari belakang ke depan, bertabrakan dengan pedang suci yang bersinar dengan api emas. Sebuah gemuruh keras bergema, tiba-tiba mengaduk gelombang udara yang kuat. Meskipun kekuatan yang terkumpul dari 6 ayunan, meskipun upaya terbaiknya untuk menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan, meskipun kekuatan Clear Sky Hammer mungkin terukir dengan domain Dead God, yang akan diledakkan oleh dampaknya masih Tang San. Ini adalah efek dari sebuah domain. Mewujudkan avatar rohnya dalam domain malaikatnya, kekuatan keseluruhan Sue Qinghe meningkat 30%. Selain ini, pedang suci adalah kemampuan roh kelimanya, dan menambahkan bahwa ada jurang pemisah antara kekuatan roh Tang San dan miliknya. Meskipun itu serangannya adalah salah satu dengan kekuatan ayunan palu keenam, yang kalah masih Tang San. Namun, yang tidak diketahui Sue Qinghe adalah bahwa serangan Tang San hanyalah sebuah penyelidikan. Tang San dikirim terbang karena hantamannya, tetapi cahaya keemasan pedang suci gagal menembus pertahanannya. Saat tubuhnya jatuh ke belakang, dia masih bisa mempertahankan posturnya di udara dan terus mengayunkan Clear Sky Hammer. Setiap ayunan memancarkan sinar hitam dan putih yang melemahkan api emas pedang suci. Karena itu, meskipun darah merembes dari mulutnya saat dia mundur, dia tidak benar-benar terluka. Karena mundur tiba-tiba Tang San sejauh 1 meter, Sue Qinghe sedikit tertegun karena dia tidak dapat memahami bagaimana Tang San mengaturnya. Dalam wilayah kekuasaannya, dia adalah tuannya. Saat Tang San terjebak di dalam, Sue Qinghe dapat dengan bebas mengontrol domainnya untuk membatasi pergerakan Tang San ke pusat domain. Jadi, terlepas dari bagaimana Tang San bergerak, bahkan jika dia telah berteleportasi, dia akan tetap berada di tempat yang sama. Ini juga salah satu misteri domain, tetapi sebelumnya, Tang San benar-benar mundur selangkah. Ini tidak bisa dilakukan dengan level saat ini dari domain Dead God-nya. Sedikit yang Sue Qinghe tahu upaya yang dilakukan Tang San untuk mundur dengan satu langkah itu. Langkah sederhana itu hanya dibuat dengan menggabungkan domain Dead God yang terukir di Clear Sky Hammer, kekuatan yang melekat pada tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu. 3 keterampilan digabungkan menjadi satu, hanya kemudian itu melampaui efek domain untuk sementara, memungkinkan mundur 1 meter itu. Kekuatan domain sangat bagus, tetapi juga memiliki batasnya. Menggunakan 3 tekniknya, Tang San mengatasi batas ini sejenak untuk mundur 1 meter. Namun,
Yang bisa dia lakukan hanyalah bergerak dalam 1 meter. Kekuatan gabungan dari 3 kemampuan hanya bisa membantunya melakukan sebanyak ini. Bertabrakan dengan Sue King He, kekuatan yang dikumpulkan oleh 6 ayunan menghilang, tetapi ketika dia dikirim terbang, Clear Sky Hammer dalam genggaman Tang San tidak berhenti dan metode pembelahan angin yang tidak beraturan mulai mengisi daya. Alasan dia dikirim terbang adalah karena kekuatan Sue King He sendiri. Meskipun tubuh Tang San terbatas pada pusat domain, pedang suci adalah milik Su King He yang merupakan penguasa domain tersebut. Dengan demikian, ketika kekuatannya meletus, ketika Tang San diselimuti oleh api emasnya, dia bebas dari batasan ke pusat dan dengan demikian dikirim terbang mundur. Tetapi masih tidak mungkin baginya untuk mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari domain. Ketika api emas menghilang, dia kembali ke tengah sekali lagi, di mana Sue King He sedang menunggunya. Sampai sekarang, Sue King He tidak percaya bahwa Tang San memiliki kekuatan untuk melawannya di dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Hasil akhirnya juga tidak akan berubah, dia sama sekali tidak percaya bahwa Tang San mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam domainnya dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia bisa beradaptasi, dia tidak akan bisa membalikkan efek yang dibawa oleh domain tersebut. Saat api emas di sekitar Tang San menghilang, dia dengan paksa diseret kembali ke posisi tengah, dan pedang suci Sue King He diayunkan ke bawah pada suatu sudut. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan Tang San, dia mencari kemenangan yang sempurna dan memanfaatkan pengurangan domain pada kecepatan Tang San. Dia tidak akan memberi Tang San kesempatan untuk melawan. Sampai sekarang, metode pembelahan angin tanpa batas Tang San telah mencapai ayunan keempatnya. Saat Clear Sky Hammer hendak bertabrakan dengan pedang suci, Tang San tiba-tiba membuat pilihan yang aneh. Dia tidak membiarkan Clear Sky Hammer bertabrakan dengan pedang suci, tubuhnya secara ajaib mundur 1 meter lagi. Secara bersamaan menekuk tubuhnya sambil mengayunkan Clear Sky Hammer, ia menghindari serangan pedang suci. Pada saat yang sama, Clear Sky Hammer miliknya dengan cepat membuat 2 ayunan lagi, mengumpulkan 6 kekuatan ayunan sekali lagi. Anehnya, Tang San tidak menggunakan Clear Sky Hammer untuk menyerang Sue King He yang memiliki celah, tetapi mengayun ke arah ketiadaan. Tang San sekali lagi mengejutkan Sue King He, yang terakhir tidak pernah berpikir bahwa lawan akan dapat menghindari serangannya di dalam domainnya. Namun, reaksinya sangat cepat, sama seperti Tang San mengayunkan ayunan ketujuh, pedang suci bersinar cemerlang dan tumbuh sebesar 2 chi, pada saat yang sama menarik 2 busur cahaya, menyegel hampir semua kemungkinan rute pelarian untuk Tang San. Anda tidak ingin menghadapi saya langsung. Kalau begitu saya akan melakukannya. Gunakan kekuatan roh saya untuk mengalahkan Anda. Cara berpikir Sue King He tidak diragukan lagi valid. Namun, dia tidak bisa melihat melalui teknik yang dijalankan Tang San saat ini. Tiba-tiba, Tang San bergoyang seperti hantu. Meskipun Sue King He membuat 2 serangan yang mengikuti satu sama lain dari dekat, itu masih merupakan 2 serangan terpisah. Tubuh Tang San berkilauan seperti ilusi, dan memanfaatkan celah antara 2 serangan untuk melarikan diri, bersama dengan Clear Sky Hammer miliknya yang secara bertahap mengumpulkan kekuatan. Hadiahnya memberi Sue King He kesan bahwa dia sedang menari di domain malaikatnya. Clear Sky Hammer tidak goyah karena gerakannya, mempertahankan gerakan mengayun yang menakjubkan dan mantap. Ketika Tang San melarikan diri dari serangan Sue King He, Clear Sky Hammer-nya sudah mengayunkan 11 kali. Cahaya hitam dan putih yang terakumulasi menjadi semakin padat. Yang paling mengejutkan Sue King He adalah jangkauan gerakan Tang San telah meluas dari 1 meter menjadi 1,5. Itulah mengapa dia bisa dengan tenang menghindari serangan Sue King He dengan gerakan menari itu. Apa yang baru saja dieksekusi Tang San, bisa dikatakan dia mengalahkan kemampuan kartu. Pertama kali dia menggunakannya melawan musuh. Dia menamakannya tarian membelah angin gangguan. Kelemahan metode pembelahan angin terganggu sudah tampak jelas. Tang San telah membenamkan dirinya dalam teknik ini untuk waktu yang lama, berlatih dengan getir di bawah bimbingan ayahnya. Secara alami, dia tahu cacat ini membatasi kekuatan teknik yang kuat ini. Sambil berkultivasi di bawah air terjun, ia mulai bereksperimen bagaimana mengatasi situasi ini, yaitu bagaimana menyelesaikan 81 ayunan metode pembelahan angin yang disorder sambil menghadapi lawan. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil menemukan kemungkinan, dengan menggabungkan Ghost Shadow Perplexing Track dan Disorderly Wind Splitting Method, sehingga menciptakan teknik roh miliknya sendiri.
Meminjam Elusiveness dari Ghost Shadow Perplexing Track, ditambah dengan kekuatan Clear Sky Hammer, jika eksekusi berhasil, tidak diragukan lagi itu akan menjadi teknik roh buatan sendiri yang kuat. Namun, untuk menggabungkan dua keterampilan yang termasuk dalam kategori yang sama sekali berbeda, bagaimana itu bisa mudah? Ketika Tang San mulai bereksperimen, dia telah gagal berkali-kali, dengan masalah kritisnya adalah tempo. Setiap teknik sangat berbeda dalam ritme satu sama lain. Metode pembelahan angin yang tidak beraturan memiliki tempo sendiri, membutuhkan ayunan terus-menerus untuk mengumpulkan energi. Temponya berangsur-angsur dipercepat, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika tidak, kekuatan teknik tidak dapat ditampilkan. Di sisi lain, Ghost Shadow Perplexing Track bergerak sesuai dengan gerakan lawan, sehingga sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu memfokuskan energi roh pada Clear Sky Hammer menggunakan betis untuk menghasilkan kekuatan, untuk menciptakan teknik gabungan ini sama tidak dapat diatasi seperti surga. Tang San awalnya menyerah untuk menciptakan teknik roh ini. Sampai Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, setelah dia mendapatkan cincin roh dan tulang lunak Xiao Wu, dia menemukan teknik ini secara tidak sengaja saat berkultivasi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa tarian membelah angin disorderly hanya dapat dilakukan di udara, karena hanya dengan demikian kaki dapat tetap tidak terpengaruh saat mengerahkan tenaga selama serangan palu. Ini awalnya hampir mustahil untuk dicapai. Tetapi dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meningkatkan kekuatan kaki Tan San dan memungkinkannya untuk terbang, dia bisa mencapai ini. Sehubungan dengan pertanyaan ritme yang lebih penting, kemampuan teleportasi tulang roh Xiao Wu mengatasi ini. Setiap kali masalah muncul dengan tempo, Tang San dapat mengandalkan teleportasi untuk mengatur kembali postur tubuhnya untuk melanjutkan pelaksanaan metode pembelahan angin yang tidak teratur. Dengan secara bersamaan menggunakan teleportasi dengan Ghost Shadow Perplexing Track, secara alami cukup untuk menghindari serangan lawan. Terlepas dari kenyataan bahwa berada di domain malaikat mencegahnya menjauhkan diri dari musuhnya menggunakan teleportasi, dia masih dapat memanfaatkan jarak pendek 2 meter untuk mengeksekusi jalur membingungkan bayangan hantu, sehingga menampilkan kekuatan tarian pembelahan angin gangguan secara maksimal. Sue Qinghe memiliki bakat bawaan yang tinggi, dan terlebih lagi memiliki semangat serapim yang perkasa. Namun dia selama ini telah menyamar di keluarga surga Dou Imperial dan harus menyembunyikan kemampuannya sebanyak yang dia bisa. Akibatnya, meskipun peringkat rohnya tinggi, dalam hal pengalaman bertempur, dia masih kurang dibandingkan dengan Tang San. Menghadapi pergantian peristiwa yang tidak terduga ini, kebingungan mengakar di dalam hatinya. Dengan tergesa-gesa, pedang sucinya mengayun tanpa hambatan dengan putus asa untuk mengganggu akumulasi metode pembelahan angin yang disorder oleh Tang San. Tapi dia cepat kecewa. Meskipun ini adalah domainnya, bentrokan bawaan antara domain Dead God dan domain malaikat telah mengurangi efek domainnya pada Tang San ke level terendah. Sekali lagi, metode pembelahan angin tanpa batas Tang San menghindari serangannya, mengumpulkan kekuatan dengan setiap ayunan yang berurutan. Ketika Sue Qinghe menjernihkan pikirannya, Tang San sudah mengayunkan lebih dari 36 kali. Clear Sky Hammer hitam pekat memancarkan lapisan pola emas samar dengan akumulasi energi roh dan domain Dead God yang terukir memancarkan cahaya putih. Ini menyebabkan jangkauan mobilitas Tang San meluas. Volume besar energi roh yang terkumpul di palu bahkan membuat Sue Qinghe terkejut. Setelah 36 ayunan, dia merasa bahwa dia mulai ditundukkan oleh tekanan roh yang sangat besar. Bahkan dengan peningkatan 30% dari domain malaikatnya, dia tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Gelombang penyesalan melanda Sue Qinghe, meskipun metode pembelahan angin yang mengacaukan Tang San sangat kuat, dalam wilayahnya, dia bisa mengganggunya jika dia bertindak dengan tepat sebelumnya. Menarik pedang suci dengan tergesa-gesa, tubuh Sue Qinghe dengan cepat diselimuti warna emas, memberi Tang San kebebasan untuk mengayunkan palu. Namun pada saat ini, rasa takut muncul di Tang San. Dia tahu bahwa pikiran Sue Qinghe telah bersih, dia sekarang berada di titik penting untuk menghancurkan wilayah lawannya. Apa yang tidak bisa dilihat Tang San adalah Sue Qinghe, yang tersembunyi di tengah-tengah domain, cincin roh keenamnya secara bertahap bersinar. 6 sayap di punggungnya dengan liar menyerap energi di dalam domain, kilatan petir keemasan menelusuri tubuh ini tanpa henti seperti ular. Menarik napas dalam-dalam, Sue Qinghe menghembuskan napas dengan kuat. Siulan menusuk dan melengking keluar dari mulut ini. Pada saat itu, tanpa peringatan, api emas menyala keluar dari sepasang matanya, memanjang lebih dari 1 meter.
Itu adalah kemampuan cincin roh keenamnya, serangan mental, Angel's How. Angel's How, memanfaatkan kemampuan transformasi khusus kekuatan roh malaikat, secara instan mengubah 50% kekuatan roh menjadi serangan mental, mencakup jarak yang luas. Saat dipukul, korban akan mengalami trauma mental yang hebat. Jika kekuatan mental seseorang kurang dari setengah pengguna, jiwanya akan segera hancur, dengan kematian setelah ledakan kepala. Jika kekuatan mental seseorang lebih dari setengah, itu akan mengakibatkan kerusakan mental, menyebabkan efek yang menakjubkan. Durasi pingsan bergantung pada perbedaan kekuatan mental pengguna dan target. Memang, teknik itu adalah teknik yang sombong yang bisa dikatakan menantang surga. Menyerang jiwa musuh secara langsung. Itu adalah manifestasi dari kekuatan roh pertempuran Super Serapim. Saat ini, sementara Sue Qinghe mengumpulkan energi, Tang San buru-buru mengayunkan Clear Sky Hammer, mengumpulkan 60 ayunan. Saat efek Angel's How dari Vertigo muncul, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan Clear Sky Hammer miliknya. Kemudian, Sue Qinghe bahkan tidak perlu menyerang, akumulasi energi Clear Sky Hammer akan merobek Tang San menjadi berkeping-keping ketika tidak terkendali. Setelah terbangun dari kebingungannya, Sue Qinghe tidak diragukan lagi memikirkan solusi terbaik. Namun, metode pembelahan angin tanpa batas Tang San masih harus diganggu. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dikalahkan oleh Sue Qinghe. Untuk ketiga kalinya, tubuh emas tak terkalahkan melindungi Tang San. Sementara Angel's How adalah teknik yang menantang surga, kemampuan roh yang berasal dari tulang roh 100.000 tahun bahkan lebih. Dengan tubuh emas tak terkalahkan terakhir yang bisa dia manfaatkan dalam sehari, untuk pertama kalinya Tang San mengarahkan aliran pertempuran. 10 ayunan terakhir atau lebih selesai tepat saat dia memblokir Angel's How. Hitam dan putih, dua garis cahaya berputar mengelilingi satu sama lain seperti naga. Ketika ayunan 9x981 selesai, kemampuan membunuh yang berevolusi dari Dead God Domain dimulai. Saat ini, Tang San meningkatkan efek domainnya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi yang sangat besar beriak keluar, menyebabkan para pejuang di darat berhenti. 3 judul Douluo dan 1 roh Douluo tidak menggunakan teknik cincin roh terakhir mereka dalam pertempuran. Mereka tidak akan dengan mudah menentukan hasil akhir dari pertempuran. Kedua belah pihak menunggu pertempuran di udara berakhir, yakin bahwa pemuda masing-masing akan muncul sebagai pemenang. Ketika domain emas itu menyebar di udara, kepercayaan diri Snake Lens Douluo dan Porcupine Fish Douluo membengkak hingga batasnya, membuat mereka semakin tidak cenderung untuk pergi keluar melawan lawan. Kekuatan mereka unggul di sisi lain, dan dengan hati-hati mengulur-ulur waktu, kedua sisi menjaga keseimbangan yang cermat. Tapi fluktuasi energi yang luar biasa di langit membuat kedua sisi khawatir, dan mereka dengan cepat mundur hampir seperti bayangan kosong, membuka jarak antara satu sama lain. Pada saat ini, di udara, satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya yang terjerat melesat ke arah langit, mematahkan pengekangan warna emas dalam sekejap. Riak energi yang besar menghasilkan ledakan udara yang keras, sama seperti jika ada badai petir. Dengan suara retak, warna emas itu pecah menjadi pecahan besar dan hancur lebih jauh, sebelum larut menjadi bintik cahaya keemasan yang tak terhitung banyaknya dan memudar di udara. Langit yang mempesona kembali ke warna aslinya. Dua bayangan muncul di udara pada saat bersamaan. Sue Qinghe memperpanjang dua pasang sayap yang baru saja pulih di punggungnya untuk menstabilkan tubuhnya. Darah kental mengalir dari lubang hidungnya seperti dua miniatur ular merah. Sementara darah hitam keunguan merembes dari sudut mulutnya. Matanya redup, ia tak berani membuka mulutnya untuk bernafas karena takut menumpahkan semua darah di tubuhnya. Serangan yang dipadatkan dari 81 ayunan palu tidak hanya meningkatkan domain Dead God dan menghancurkan domain malaikatnya, pada saat yang sama juga menghancurkan avatar rohnya, menyebabkan dia terluka parah yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Namun, Tang San di sisi lain tidak lebih baik darinya. Wajahnya sepucat spray, batuk seteguk darah merah cerah. Clear Sky Hammer di tangannya telah menghilang, dan tubuhnya bergetar hebat. Meskipun dia akhirnya telah menghancurkan domain malaikat Sue Qinghe, pada saat yang sama dia menghabiskan energi rohnya. Tidak dapat menahan 8 tombak laba-laba di punggungnya, dia menariknya ke dalam tubuhnya. Selama pertempuran singkat di antara mereka, setiap tanggapan yang dibuat Tang San benar. Namun, masih ada jurang pemisah yang besar antara kekuatan Sue Qinghe dan kekuatannya. Sebanyak dia telah memanfaatkan kesalahan Sue Qinghe,
dalam proses memecahkan domain malaikat, dia masih menghabiskan sejumlah besar energi roh. Apakah itu pelaksanaan tarian membelah angin yang tidak teratur atau konsumsi yang tidak terlihat dalam domain lawan, tubuhnya sekarang telah sepenuhnya dikosongkan dari energi roh. Sampai sekarang, meskipun luka Sue King He lebih buruk, situasinya lebih mengerikan dari keduanya. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menggunakan sedikit energi roh terakhir untuk mengendalikan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru miliknya yang terbang perlahan turun ke tanah. Saling melirik, Snake Lens dan Porcupine Fish, dua gelar Doulos bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan domain malaikat Sue King He bahkan jika orang lain tidak? Bahkan jika mereka menggunakan avatar roh mereka saat berada di domain, untuk keluar dari sana bukanlah tugas yang mudah. Tapi seorang pemuda Kaisar Roh berhasil mencapai prestasi ini. Tidak hanya keluar dari penahan domain, tetapi juga melukai Sue King He dengan parah. Sekarang, mereka menyadari mengapa Sue King He memperlakukan Tan San dengan penting. Potensi dan kekuatan Tang San jauh melebihi Master Roh dengan peringkat yang sama. Dengan suara, wah, Sue King He tidak bisa lagi bertahan dan mengeluarkan seteguk darah, sayap di punggungnya kehilangan pancarannya. Menarik napas dalam-dalam, pandangannya tertuju pada Tang San yang perlahan turun, bukan dengan amarah atau kebencian di matanya, tetapi semburat pujian. Situasinya tidak optimis, tetapi dia tahu bagaimana keadaan Tang San pada saat yang sama. Dengan tergesa-gesa menyesuaikan ki tubuhnya, dia memandang Tang San dan berbicara. Tang San, kamu benar-benar memberiku kejutan satu demi satu. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Tanpa lawan sepertimu, kupikir laju peningkatanku akan melambat secara drastis. Sampai sekarang, selain kakak perempuan, kamu adalah satu-satunya yang layak menjadi lawan seumur hidupku. Petik 2. Tang San tidak berbicara, tetapi mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya, menatap dingin ke Sue King He. Skill surga misterius beredar dengan cepat untuk memulihkan energi roh, memungkinkannya pulih jauh lebih cepat daripada Master Roh lainnya di dunia ini. Alasan dia tidak mengalami cedera parah saat domainnya rusak, satu karena dia adalah penyerangnya, yang lainnya, karena ketangguhan tubuhnya. Dari segi tubuh, bahkan gelar Douluo mungkin tidak cocok dengannya. Dengan pandangan menyapu ke depan, Tang San berpikir bahwa apa yang akan datang harus datang. Pada saat ini, Porcupine Fish Douluo yang mundur bergetar, tulang punggung tajam berujung giok hijau menusuk udara ke arah Tan San, yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar, dan bahkan lebih sedikit menggunakan Golden Invincible Body. Dugu Bodan yang wudi keduanya terlalu jauh, tidak bisa menyelamatkan Tang San tepat waktu. Waktu dan metode serangan yang dipilih Porcupine Fish Douluo sangat curang. Bajingan. Dengan sekejap, cahaya keemasan melesat keluar dan tabrakan teredam terdengar. Meskipun tidak dapat menghancurkan tulang belakang yang tajam, dampaknya menyebabkan serangan itu membelok dan terbang melewati sisi Tang San. Sue King He, yang sebelumnya tidak tergoyahkan bahkan selama pertukaran intens dengan Tang San, akhirnya meledak. Karena pengerahan tenaga, dia meludahkan seteguk darah lagi, menatap Landak Douluo dengan amarah. Siapa yang mengizinkanmu menyerang? Landak Douluo terpana. Tuan muda, aku. Mata Sue King He tampak menyemburkan api saat dia menatap marah pada Porcupine Fish Douluo dan Snake Lens Douluo. Cisue, Silong, kalian berdua dengarkan. Bahkan jika Tang San mati, itu akan ada di tanganku. Pertarungan yang adil adalah penghormatan terakhir yang akan saya berikan padanya. Jika kalian berdua menyerang lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Dua gelar juara yang hebat, menghadapi kemarahan Sue King He, benar-benar merasa takut dan mundur selangkah, dengan hormat berkata, ya. Mendengar ini, Tan San tidak bisa membantu tetapi sedikit merasa heran. Tidak bisa menahan, dia berbicara. Aku tidak berharap kamu memiliki sisi terhormat. Menyentuh noda darah di sudut mulutnya, wajah marah Sue King He berangsur-angsur menunjukkan senyuman tipis. Hati setiap orang memiliki bentuk keadilan dan kejahatan yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Di dunia pragmatis ini, orang yang berdiri sebagai pemenang, adalah benar, bukan. Dengan membunuhmu hari ini, aku benar-benar dapat mengirim kiriman untuk mengecammu sebagai peracun Kaisar Sue Ye di seluruh kekaisaran surga Do. Berbicara tentang kebenaran, apa yang bisa dibandingkan dengan serapim saya? Saya tahu, di dalam hati Anda, saya adalah keberadaan yang tercela dan jahat. Tetapi mengapa Anda tidak berpikir, jika saya benar-benar tidak berguna,
apakah saya bisa sampai sejauh ini? Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengan kanannya, cahaya keemasan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Meskipun pertemuan itu lambat, bagi Tang San, itu setara dengan sabit penuai. Meskipun energi rohnya pulih dengan cepat, dia bisa merasakan saat itu dihasilkan, itu segera menghilang. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun dia telah menghancurkan domain malaikat Sue King He, seketika itu juga hancur, sebagian dari kemampuan pemurniannya disuntikkan ke dalam tubuhnya. Bahkan jika dia membutuhkan energi roh yang tidak signifikan untuk berteleportasi, itu tetap tidak mungkin tanpa sedikit kekuatan roh. Chapter 194. Xiao Wu, Kebangkitan, 1/4. TL oleh Ol 404. Cahaya keemasan terkonsentrasi di tangan Sue King He, dan sementara itu, Tang San dipengaruhi oleh pemurnian domain malaikat oleh karena itu dia merasa sulit bahkan untuk mengumpulkan seutas kekuatan roh. Tang San, selamat tinggal. Biarkan saya mengakhiri hidup Anda sendiri. Ini akan menjadi hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk Anda. Jangan khawatir, aku akan memberimu pemakaman yang mewah, dan juga mengingatmu selamanya. Sebelum Anda mati, biarkan Anda melihat fitur saya yang sebenarnya. Saya percaya, Anda akan mati tanpa ada yang perlu disesali. Petik 2. Mengatakan itu, Sue King He mengangkat dan memasukkan tangannya ke dalam pakaian di depan dadanya. Membalikkan tangannya, dan mengangkat dengan cepat, topeng aneh yang terhubung dengan leher bagian dalam telah dilepas. Meskipun dia berada di ambang hidup dan mati, ketika Tang San melihat ciri asli Sue King He, muridnya masih menyusut banyak tanpa sadar karena terkejut. Sekarang, Sue King He yang ditampilkan di depan matanya memiliki sosok seorang pria, wajahnya sudah berubah menjadi wajah cantik dengan kecantikan yang dingin. Dari luar, dia tampak memiliki penampilan sedikit lebih dari 20, kulit seputih salju, mata phoenix yang bermartabat. Dibandingkan dengan penampilan Sue King He yang awalnya ramah, dia jauh lebih berbeda. Pangkal hidung yang lurus, mata phoenix yang sedikit ramping, wajah yang agak anggun. Sekilas, dia tidak secantik Ning Rongrong atau Xiao Wu, tetapi martabat dalam kedinginannya, Tang San hanya melihat yang serupa di wajah Bibi Dong. Keturunan paus tertinggi yang telah lama menyamar sebagai Pangeran Sue King He, sebenarnya bukanlah laki-laki. Bagaimana tidak Tan San merasa terkejut. Cahaya keemasan di tangan Sue King He menjadi semakin besar. Melihat Tang San, matanya mengungkapkan emosi yang agak rumit, yang paling disesalkan adalah, penyesalan karena bakat seperti itu akan dihancurkan di tangannya. Nama asli saya adalah Qian Rengsui. Tang San, sekarat di tanganku, kamu tidak akan menjadi hantu yang hilang. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian memotong dengan kecepatan lambat, sangat lambat. Matanya berfokus pada Tang San sepanjang waktu, di bawah ancaman kematian, dia yakin ini akan membawa tekanan psikologis terbesar bagi Tang San. Tidak peduli apapun, masih ada seutas harapan di hatinya. Dalam pandangannya, selama dia manusia, dia akan takut mati. Tang San tersenyum dengan tenang, tidak peduli apakah kamu pria atau wanita. Bagi saya, identitas Anda tidak masuk akal. Sekarang Anda datang dari Spirit Hall, Anda akan menjadi musuh saya. Pantas saja Anda begitu terburu-buru untuk mengatakan rahasia Anda sendiri. Di balik ketegasan Anda ada jejak kelembutan, Anda seorang wanita. Petik 2. Pada saat yang sama, terdengar teriakan nyaring dari jauh di istana. Siapa kamu? Kamu berani masuk tanpa izin di istana. Wajah Qian Rengsui berubah sedikit, dan cahaya di matanya akhirnya digantikan oleh ketajaman, menunjukkan keteguhan dan sisi pembunuhannya sepenuhnya. Tangan kanannya berakselerasi dengan tiba-tiba, dan pedang cahaya besar selebar 3 meter jatuh dari langit, menebas Tang San. Setelah memutuskan untuk menghancurkan Tang San, serangannya ini adalah yang terkuat yang bisa dia gunakan. Saat Qian Rengsui memotong serangan ini, tiba-tiba, cahaya biru keemasan di tubuh Tang San milik Kaisar Perak Biru menyala dan berlalu, dan cincin cahaya merah juga menyala pada saat itu, siluet yang tidak nyata namun anggun muncul dan diblokir, depan Tang San. Rambut panjang mengambang, kulit putih bersalju, bukankah Xiao Wu dalam kondisi jiwa? Menghadapi potongan cahaya keemasan Sue King He yang indah, wajahnya sedikit berubah. Muncul sebagai kemampuan roh, mirip dengan Tang San dalam keadaan ketiadaan dari kemampuan roh keenamnya, dan bahkan lebih banyak ketiadaan, tidak ada serangan fisik atau energi yang dapat berpengaruh pada tubuhnya. Tetapi karena alasan yang sama, dia tidak dapat memblokir bentuk serangan apapun juga.
Oleh karena itu, meskipun dia melepaskan kemampuan roh keenam dengan kekuatan semata-mata mengandalkan kekuatan jiwanya, bentuknya saat ini tidak dapat memblokir serangan ini untuk Tang San. Pada saat itu, keajaiban terjadi. Mata Xiao Wu menyala tiba-tiba, dan kemegahan merah jambu yang cantik membuat matanya secerah dan seindah permata. Di bawah tarikan cahaya merah muda, siluet terbang keluar dari pinggang Tang San dan segera bergabung dengan Xiao Wu di udara. Berbalik, menerkam, membuka lengannya, dan melemparkan rambut panjangnya ke bahu Tang San, dia kemudian melemparkan seluruh tubuhnya ke pelukan Tang San, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Tang San. Dan secara bersamaan, pedang cahaya emas jatuh dari tengah udara. Siluet itu muncul tiba-tiba dari pinggang Tang San, secara alami adalah tubuh asli Xiao Wu. Dan pada saat itu, tubuh dan jiwa asli Xiao Wu benar-benar bersatu. Tang San dapat merasakan dengan jelas bahwa tubuh Xiao Wu tidak kosong lagi, dan dipenuhi dengan emosi yang kuat yang membuat tubuh dan hatinya bergetar hebat. Xiao Wu, ini adalah Xiao Wu yang asli. Tang San ingin bergerak, ingin membalikkan tubuhnya, memblokir pedang emas itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tidak ada satupun kekuatan roh di dalam tubuhnya. Energi pemurnian yang dimasukkan ke dalam nadinya tidak dapat menyakitinya, tetapi setiap kali dia berhasil memusatkan sedikit kekuatan roh, itu akan diimbangi dengan energi pemurnian di dalam tubuhnya. Jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan Xiao Wu dalam hal kekuatannya sekarang? Berkedip dengan cahaya merah muda pucat, mata Xiao Wu sangat memperhatikan Tang San. Memeluk tubuhnya dengan erat, di matanya, hanya ada Tang San, seolah-olah pedang cahaya keemasan yang memotong punggungnya tiba-tiba tidak ada sama sekali. Xiao Wu, melihat cahaya keemasan jatuh di tubuh Xiao Wu, rasa sakit yang tajam merayapi pikiran Tang San, dan kemudian tubuh mereka terangkat secara bersamaan oleh kekuatan yang kuat. Benang kegembiraan muncul di wajah cantik Xiao Wu, dia telah melindungi pria yang dicintainya lagi, menatap mata Tang San dengan lembut yang sudah memerah, G. Panggilan lembut, yang bagaimanapun juga mengejutkan jiwa Tang San. Setelah berbulan-bulan, ketika dia mendengar panggilan Xiao Wu lagi, semua kemerahan di matanya memudar, berkata dengan gemetar, Xiao Wuku. Dengan seutas senyum manis, Xiao Wu akhirnya melepaskan lengannya di sekitar Tang San, melompat sekilas, seolah-olah tidak memiliki beban, dan kemudian menembak ke arah Qian Rengsui yang jatuh perlahan. Ada celah besar pada pakaian di belakang punggungnya, mengungkap armor putih di dalamnya, tepatnya armor lembut 8 harta karun kelas dewa. Setelah Qian Rengsui terluka parah, serangannya tidak dapat melampaui bahkan tingkat peringkat 60, oleh karena itu, bilah cahaya miliknya hanya mendorong tubuh Tang San dan Xiao Wu, tetapi tidak dapat melukai tubuh asli Xiao Wu. Xiao Wu mengandalkan pemanggilan jiwanya, untuk sementara menggabungkan jiwa dan raganya menjadi satu yang serasi dengan sempurna, sehingga dia bisa menyelamatkan Tang San dengan tubuh aslinya. Xiao Wu menerkam dengan cepat ke arah Qian Rengsui, kelembutan di matanya hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menggigil. Tubuhnya menembus udara dan berputar secara berturut-turut di udara beberapa kali. Praktis hanya dalam beberapa kedipan mata, dia telah mencapai Qian Rengsui. Kedua mata wanita itu bertemu, yang mana Qian Rengsui terkejut karena dia tahu dengan pasti bahwa Xiao Wu telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang San, dan dia tidak tahu bagaimana Xiao Wu akan muncul di hadapannya secara langsung. Hanya ada niat membunuh di mata Xiao Wu, membuka lengannya, lapisan cahaya merah muda yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. Qian Rengsui mencoba memusatkan kekuatan untuk menyerang Xiao Wu ketika sedikit rasa sakit menyerang dadanya. Saat kekuatan roh malaikatnya mandek sedikit, Xiao Wu sudah sampai padanya. Lengan Xiao Wu berputar di sekitar lengan Qian Rengsui yang mendorongnya ke belakang dengan gesit seperti ular, pinggangnya yang ramping berayun, seluruh tubuhnya telah menangkap tubuh Qian Rengsui dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya telah berputar sepenuhnya di sekitar Qian Rengsui. Tubuh Qian Rengsui benar-benar kaku di bawah pergumulan Xiao Wu. Tubuh Xiao Wu bahkan lebih lentur dan tangguh setelah rekonstruksi dua tumbuhan abadi kelas atas. Tiba-tiba, tubuh Qian Rengsui sudah terlempar tiba-tiba oleh Xiao Wu, dan karena berada di udara, apa yang telah dilepaskan Xiao Wu bukanlah jatuhkan instan kill 8 stage. Setelah memiliki tubuh aslinya, dia telah memisahkan diri untuk sementara dari jangkauan kemampuan roh Tang San. Sekilas, tubuh Xiao Wu dan Qian Rengsui tampak membentuk roda besar, berputar dengan cepat dan terus-menerus di udara, memancarkan cahaya merah jambu dan keemasan sesekali, di mana merah jambu adalah intinya sedangkan emas adalah bagian luarnya.
Setiap orang bisa merasakan fluktuasi energi yang semakin kuat yang terkandung di dalamnya. Wajah Porcupinefish Douluo dan Snakelens Douluo berubah. Setelah mereka saling memandang, Porcupinefish Douluo menerkam ke depan dengan tiba-tiba, tubuhnya yang besar membengkak lagi dalam keadaan avatar roh, dan cincin roh ke-9 di tubuhnya akhirnya menyala. Di bawah keadaan di mana Qian Rengsui menghadapi krisis hidup, dua gelar Douluo tidak bisa menahan diri lagi. Mereka akan menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Api hitam di tubuh Yang Wudi tiba-tiba muncul saat cincin roh ke-8-nya menyala juga. Di sisi lain, kemampuan roh ke-9 Dugubo juga menyala secara bersamaan. Tubuh Jade Fosfor Serpent sudah berubah transparan, seolah-olah benar-benar diukir dari batu giok hijau. Di langit, di roda cahaya, cahaya keemasan terus berkedip dengan ganas. Jelas, Qian Rengsui mencoba melarikan diri dengan berbagai cara, tetapi sekarang peduli seberapa keras dia bekerja, dalam kondisi luka berat, dia tidak bisa lepas dari soft skill Xiao Wu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemani tubuh Xiao Wu berputar dengan cepat lalu terbang ke tanah. Snakelens Douluo kembali ke bentuk manusia, Snakelens gemetar di tangannya, segera memanjang, menjadi lebih panjang terpotong di roda ringan di udara. Untuk menyelamatkan Qian Rengsui, dia tidak bisa terlalu memikirkan Porcupinefish Douluo yang sedang dikepung. Saat ketika Snakelens akan menebas roda ringan, ia berhenti di udara, dan kemudian siluet emas terlempar seperti meteor, berlari langsung ke Snakelens Douluo dengan momentum yang sangat kuat. Cahaya di mata Snakelens Douluo sedikit terkonsentrasi, Snakelens di tangannya gemetar, dia mencoba menangkap tubuh Qian Rengsui melalui kontrol Snakelens melawan kekuatan benturan. Namun, saat tombak ularnya bertabrakan dengan cahaya keemasan, wajahnya berubah dengan ganas, karena dorongan meteor emas itu jauh lebih keras daripada yang dia perkirakan. Tapi dia adalah judul Douluo, jadi tombak ular di tangannya mengirimkan awan demi awan cahaya untuk menetralkan dorongan kekerasan dengan kekuatan selembut mungkin. Hong! Ledakan keras menggema dari belakang Snakelens Douluo, lalu suara retakan yang keras menggigil pikiran Snakelens Douluo, yang kekuatan tangannya untuk mengendalikan segera melemah. Di bawah dampak yang luar biasa, dia bergerak mundur dengan cepat dengan meteor emas itu, melangkah lebih dari 10 langkah sebelum menyeimbangkan keseimbangannya. Untuk tujuan memblokir dorongan yang kuat itu, sulit untuk menghindari penggunaan terlalu banyak kekuatan. Cahaya keemasan berhenti, dengan suara wah, Qian Rengsui memuntahkan seteguk darah segar di dada Snakelens Douluo. Sesaat sebelum dia jatuh pingsan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tang San. Meskipun matanya sudah kabur, keengganan masih ada di dalamnya. Kemudian tubuhnya melunak dan jatuh ke pelukan Snakelens Douluo, tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Porcupinefish Douluo tidak seberuntung itu. Kekuatannya sedikit di atas Dugubo, dan semangatnya juga membatasi Dugubo, namun semangat Yang Wudi membatasi semangatnya. Meskipun Yang Wudi hanyalah seorang spirit Douluo, kekuatan serangannya benar-benar kelas judul Douluo. Menghadapi serangan terkuat dari keduanya, hasil Porcupinefish Douluo bisa dibayangkan. Tubuhnya yang membengkak pecah lagi, dan kali ini Dugubo mengambil kesempatan untuk memotong. Kemampuan korosif yang tangguh dari kemampuan roh ke-9 dengan cahaya hijau yang kuat melahap bagian bawah tubuh avatar roh Porcupinefish Douluo secara langsung. Dugubo dan Yang Wudi memuntahkan darah secara bersamaan, namun landak Douluo terlempar di samping tubuh Snakelens seperti kantong goni rusak, setelah kembali setengah ke tubuh aslinya, bermandikan darah, hidup atau mati yang tidak diketahui. Dan karena pancaran kekuatan roh yang dibuat oleh benturan kekuatan penuh mereka sebelumnya, tidak kurang dari setengah dari 100 master roh di sekitar telah kehilangan nyawa mereka, terlibat dalam kemampuan roh kelas atas mereka. Tidak berani berhenti, menahan luka fisik, Dugubo dan Yang Wudi datang ke kedua sisi Tang San, melindunginya dari kiri dan kanan. Xiao Wu jatuh dari langit, dan sekali lagi melemparkan dirinya ke pelukan Tang San. Gema dari jiwa mereka membuat mereka berdua sedikit gemetar. Kali ini, Xiao Wu tidak membuka mulutnya, dengan lembut menyentuh bibir Tang San dengan bibirnya sendiri. Saat berikutnya, tubuhnya melunak dan jatuh ke pelukan Tang San, jiwanya kembali berubah menjadi cahaya merah muda dan menyatu ke dalam tubuh Tang San. Merasa tubuh Xiao Wu lemas karena kekurangan jiwa, kesedihan yang mendalam muncul dari hatinya. Jika bukan karena Spirit Hall, bagaimana Xiao Wu bisa sangat menderita? Sambil memegang Qian Rengsui dengan satu tangan, Snakelens Douluo berteriak dengan marah, bunuh mereka.
Sisanya dari lusinan Master Roh dari Spirit Hall relatif lebih tinggi pangkatnya. Mendengar perintahnya, mereka melepaskan semangat mereka dan mengepung trio Tang San dari segala arah. Sekarang, semua Tang San dan yang lainnya sudah menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka, terutama Tang San sendiri, yang sudah benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Pada saat krisis ini, tiba-tiba, 3 siluet jatuh dari langit, membentuk segitiga di sekitar trio Tang San, hanya termasuk ketiganya. Matahari dan bulan menyilaukan emas putar. Matahari dan bulan menyilaukan emas putar. 3 cahaya emas yang intens naik dari ketiganya menuju langit, menyebar kemana-mana, dan membentuk segitiga emas dengan ketiganya sebagai sudut. Di bagian paling dalam, ada lingkaran cahaya emas, di sekelilingnya terdapat berbagai macam garis rumit. Para pendatang baru bukanlah orang asing, tetapi segitiga emas, yang dibentuk oleh Flander di depan, dengan Grandmaster dan Liu Erlong. Trio Flander dipenuhi dengan lapisan warna emas berkilauan. Flander dan Liu Erlong menutup mata mereka perlahan, dan cahaya di mata Grandmaster semakin terang, menusuk puluhan Spirit Master yang bergegas ke arah mereka, seperti 2 pedang tajam. Tingkat integrasi tidak kurang dari 99% membuat cahaya yang dihasilkan oleh kemampuan Spirit Fusion dari roh mereka semakin menyilaukan. Dengan ketiganya sebagai sudut, pilar cahaya segitiga yang intens langsung melonjak ke langit. Sekarang, para Master Roh dari Spirit Hall mulai menyerang mereka dengan gila. Tapi di bawah perlindungan cahaya keemasan itu, serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Ketika segitiga besi emas melepaskan kemampuan penggabungan roh mereka, cahaya keemasan pelindung akan menghasilkan semacam efek yang mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan Tang San. Mata Grandmaster yang dipenuhi dengan hawa dingin yang mematikan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, mengangkat tangan kanannya perlahan-lahan, menuju pusat segitiga emas yang dibentuk oleh mereka bertiga. Luo Sanpao. Dengan suara dalam yang terdengar seperti raungan naga, Luo Sanpao yang gemuk muncul entah dari mana dan mendarat di tengah segitiga emas. Dalam sekejap, lingkaran cahaya muncul dari mereka bertiga secara berurutan. Grandmaster memiliki 4, sedangkan Flander dan Liu Erlong memiliki 8. 20 lingkaran cahaya seluruhnya benar-benar melayang keluar dari tubuh mereka ke Sanpao di tengah lingkaran cahaya emas. Tekanan besar tidak hanya memaksa para Master Roh normal itu untuk jatuh kembali dengan cepat, tapi juga membuat wajah Snake Lens Douluo berubah secara drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa cahaya keemasan sudah melampaui tekanan yang bisa dia hasilkan dalam keadaan penuhnya. Membuat keputusan yang cepat, dia menyambar Porcupinefish Douluo dengan tangan lain, memegang Qian Reng Sui dan melompat, dan mengambil keuntungan dari sampul Master Roh normal itu, menghilang di kejauhan dalam beberapa batas. 30 cincin roh trio Grandmaster secara bersamaan jatuh pada Luo Sanpao, yang berubah dari yang tampaknya sangat imut menjadi menderita rasa sakit yang luar biasa. Dengan raungan naga yang kuat, 20 cincin roh di tubuhnya yang gemuk mulai membengkak dengan keras, dan kemudian mulai bangkit perlahan di bawah cahaya yang dilepaskan oleh segitiga emas. Tubuh Luo Sanpao tumbuh dengan kecepatan luar biasa, dan blok sisik belah ketupat muncul di tubuhnya yang gemuk, gumpalan otot besar menonjol. Sebuah tubuh besar terus tumbuh, 2 tanduk bengkok tumbuh dari atas kepala, dan cahaya biru ungu melonjak di sekitar tubuhnya terus-menerus, yang secara bertahap diubah menjadi emas oleh segitiga emas. Hanya dalam beberapa kali tarikan napas, tubuh Luo Sanpao telah meluas hingga hampir 30 meter, sisik terbelah di punggungnya, dan sepasang sayap naga besar menyebar. Tanpa bantuan cahaya keemasan, itu masih bisa melayang di udara. Mata aslinya yang memperlihatkan temperamen yang sederhana dan imut sekarang memancarkan prestise yang ekstrim, menjadi keemasan seperti tubuhnya. Luo Sanpao pada saat ini, bukanlah hewan seperti babi anjing, tetapi naga emas besar dengan penampilan yang menakjubkan dan mempesona. 4 cakar di bawah perutnya, dan sisik naga yang tebal menutupi seluruh tubuhnya, mata naga emas dipenuhi dengan aura yang bermartabat, yang menyebar dengan pamor naga yang kuat, membuat para Master Roh dari Spirit Hall tidak berani bergerak maju lagi dan mundur dengan panik. Garis-garis sinar listrik keemasan mengelilingi Luo Sanpao, yang memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya dan mengambang di sana, seperti matahari keemasan. Meskipun tubuh Tang San lemah, jiwanya masih benar-benar sadar, memasukkan Xiao Wu yang tidak sadar dengan hati-hati ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, sambil berteriak dalam-dalam, cepat, lindungi Kaisar Sueye, Kaisar tidak bisa mati. Ketika Snake Lens Douluo membawa Qian Reng Sui dan Porcupinefish Douluo pergi ke arah lain, dia menghela napas lega dalam hati.
Jelas, dia agak panik. Dia tidak kembali ke istana peristirahatan, karena takut dibunuh oleh segitiga besi emas yang tak terduga. Tapi dia tidak tahu bahwa kelemahan terbesar dari kemampuan fusi roh segitiga besi emas adalah jangkauan serangannya. Setelah menjelma menjadi naga suci emas, Luo Sanpo hanya bisa menyerang dalam jarak tertentu. Tahap pertarungan berikutnya tidak menimbulkan ketegangan. Setelah menambahkan 20 cincin roh dan bermutasi, Luo Sanpo hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, jadi bahkan Dugu Bo yang pernah bertarung melawannya dengan mengandalkan jade fosfor serpent terkejut secara drastis. Tidak sampai sekarang dia menyadari segitiga besi emas telah berkembang sedemikian rupa. Bahkan judul Douluo tingkat tertinggi akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Sejak Grandmaster dan Liu Erlong telah menjalin hubungan, segitiga besi emas berjalan bersama lagi. Selama bertahun-tahun, bahkan jika 7 setan Shrek telah tumbuh, mereka juga melangkah maju. Meski jauh lebih lambat dari Shrek Seven Devils, jangan lupa bahwa kekuatan Grandmaster pernah lemah sebelumnya. Dengan Zoysia ungu kelas 9 yang disediakan oleh Tang San, Grandmaster telah memecahkan masalah batas atas kultivasi, dan setelah Grandmaster menerobos peringkat 30, kekuatan rohnya terus berkembang dan telah mencapai lebih dari peringkat 40, dan juga memiliki 2 roh lagi, berdering. Flander dan Liu Erlong telah maju ke kekuatan level Spirit Douluo, dan dengan demikian kemampuan Spirit Fusion Trinitas mereka membuat lompatan kualitatif. Titik paling tangguh dari kemampuan Spirit Fusion adalah efek yang ditampilkannya setelah menggabungkan kemampuan roh dari setiap Spirit Master. Dengan kata lain, saat melepaskan kemampuan Spirit Fusion, tidak peduli Master roh mana yang terlibat meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan kemampuan Spirit Fusion akan meningkat. Jadi inilah mengapa semakin banyak orang yang terlibat, semakin kuat kemampuan Spirit Fusion. Oleh karena itu, kekuatan Luo Sanpo sekarang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Bagi para Master Roh yang belum melampaui peringkat 60 dan dikejutkan oleh kemampuan roh tingkat tertinggi, bagaimana mereka bisa menahan serangan Luo Sanpo? Tepat setelah beberapa nafas suci, ada banyak mayat, dan kurang dari sepertiganya berlari cukup cepat untuk melarikan diri. Untuk mengendalikan situasi Kaisar Sueye, Qian Rengsui telah mengusir semua penjaga sebelumnya. Tang San tidak punya waktu untuk berbicara dengan Grandmaster, dengan bantuan Dugu Bo dan Yang Wudi, mereka masuk ke istana peristirahatan secepat mungkin. Ketika mereka berdiri di samping Kaisar Sueye, Tang San menghela nafas lega, setidaknya Kaisar Sueye masih hidup. Kaisar yang awalnya memerintah sebuah kerajaan besar berada di napas terakhirnya sekarang. Pelayan di samping tempat tidurnya meneteskan air mata dengan cemas, jika Kaisar meninggal, mereka akan dikuburkan bersamanya. Dugu Bo menyingkirkan para maid dengan agak kasar. Dia telah merawat racun Kaisar Sueye sepanjang waktu, jadi dia secara alami akrab dengan kondisinya. Mendekati dia, dia membalikkan kelopak mata Kaisar Sueye dan melihat bahwa matanya sudah benar-benar berputar ke belakang, dan wajahnya hitam seperti tinta. Dugu Bo berkata dalam-dalam, racunnya aktif. Saya tidak tahu apakah gadis bernama Qian Rengsui yang memberinya racun. Tapi dia tidak akan bertahan lama. Paling banyak waktu sebatang dupa. Petik 2. Baik Tang San dan Yang Wudi ahli dalam menggunakan racun, dan mereka mengawasi kondisi Kaisar Sueye dengan penuh perhatian. Jelas, kondisinya sangat buruk. Bahkan sekarang dia berada di ambang kematian, dan bisa mati kapan saja. Tang San menilai dengan penuh perhatian, dan dia menemukan bahwa obat yang dia miliki sekarang akan sulit untuk membuat perbedaan, karena sejauh mana Kaisar Sueye diracuni terlalu dalam. Tepat ketika dia sedang memikirkan bagaimana membantu Kaisar Sueye berjuang di ambang kematian, atau setidaknya mati menghadapi situasi setelah dia meninggal, dia tiba-tiba mendengar sedikit ekspresi terkejut dari Yang Wudi. Ada jarum perak di tangan Yang Wudi entah bagaimana, yang bukan merupakan jarum perak murni, tapi terlihat terbuat dari logam khusus. Cahaya perak berkilau bercampur dengan potongan-potongan warna ungu. Mencubit jarum perak di tangan, dan sedikit bergumam, Yang Wudi menjentikkan pergelangan tangannya dan memasukkan jarum perak itu ke pembuluh darah kunci Kaisar Sueye. Dengan keterampilan sedemikian rupa sehingga jarum perak itu dimasukkan ke pembuluh darah pergelangan tangan Kaisar melalui pergelangan tangannya. Baik Tang San dan Dugu Bo tidak membuka mulut mereka. Mereka tidak punya pilihan, mereka harus menggantungkan harapan mereka pada Yang Wudi. Setelah 3 detik, Yang Wudi menjentikkan jarinya sedikit, dan jarum perak itu keluar dari pembuluh darah pergelangan tangan Kaisar Sueye. Ketika jarum perak jatuh ke tanah,
Tang San tidak bisa menahan napas. Pada jarum perak ramping, sebenarnya ada 7 warna berbeda. Sebenarnya terbuat dari 7 bahan beracun. Tidak heran bahkan orang tua tidak bisa menyelesaikannya. Penatua Yang Wudi, apakah Anda tahu jenis racun ini? Selama kita menemukan resepnya, akan ada kesempatan untuk menyelamatkan Kaisar Sueye. Petik 2. Wajah Yang Wudi berubah menjadi agak aneh, dan jarum perak di tangannya bahkan sedikit bergetar. Melihat Tang San, dia berkata singkat, kami akan membawanya kembali. Saya bisa mengatasi racun ini, tapi saya butuh waktu. Petik 2. Tang San bersukacita, melihat Dugubo, orang tua aneh. Berapa lama kau bisa membuatnya tetap hidup menggunakan racun untuk melawan racun? Dugubo bergumam dalam-dalam, tidak masalah selama 24 jam. Namun, jika kita tidak bisa menyelamatkannya dalam waktu ini, dia pasti akan mati, bahkan yang abadi tidak bisa membantunya. Petik 2. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun, lakukan. Dugubo mengangguk, memotong jarinya dengan kuku, dipaksa oleh lapisan cahaya hijau, setetes racun sehitam tinta perlahan keluar dari ujung jarinya. Dia tidak membiarkan Kaisar Sueye mengambilnya secara langsung, melainkan menggunakan tangannya yang lain yang bebas untuk memukul tubuh Kaisar Sueye dengan cepat. Tang San tidak bertanya lagi pada Yang Wudi, hanya mengangguk padanya, Tetua Yang, aku akan menyerahkan Kaisar Sueye padamu dan orang tua aneh. Sekarang, efek pemurnian di dalam tubuhnya akhirnya menghilang. Meskipun dia masih kelelahan, itu sudah cukup baginya untuk berjalan. Segitiga besi emas telah menarik kemampuan fusion roh, menjaga di luar gerbang istana. Tang San menghampiri mereka, Din Flender. Bagaimana situasi di luar? Bagaimana dengan akademi? Petik 2. Dia tidak bertanya pada Grandmaster, tapi Flender, yang merupakan penghormatan kepada Flender, karena dia adalah pemimpin segitiga besi emas. Flender berkata dalam-dalam, kami memanfaatkan kebingungan untuk menyelinap masuk. Melihat sinyal mara bahaya Anda, kami tahu sesuatu telah terjadi. Kami pertama kali menempatkan Spirit Masters keluarga Kekaisaran Heaven Dou di Akademi, tapi kami masih harus meninggalkan beberapa orang di sana. Lalu kami mengelilingi sejumlah besar musuh yang menjaga Akademi dan bergegas ke sini. Ketika kami datang, kami baru saja melihat banyak Master Roh menyerang istana dan diblokir oleh tentara lengan pengawal istana. Sepertinya ada orang dari klan kekuatan di antara mereka. Saat itulah kami memanfaatkan ketidakteraturan yang dibuat oleh mereka dan masuk. Namun, sebelum kami masuk, kami sudah melihat Master Roh dari istana keluar untuk mendukung. Petik 2. Cahaya di mata Tang San berkedip sedikit, setelah refleksi sederhana, berkata, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Sebelum Kaisar Sueye bangun, kita tidak akan punya kesempatan. Para guru roh yang menyerang rumah tangga kekaisaran mungkin berasal dari sekte Tang kami, yang merupakan poin yang diabaikan Qian Rengsui. Saya hanya tidak berpikir bahwa keluarga kekaisaran akan membela dengan hati-hati. Jika Anda tidak datang tepat waktu, saya khawatir situasi kita akan sangat buruk. Qian Rengsui adalah Sue Qinghe, wanita itu sebelumnya. Tidak tahu bagaimana dia bisa selalu menyamar sebagai Sue Qinghe. Dia juga putri paus tertinggi sebelumnya dari Spirit Hall. Petik 2. Hanya dengan beberapa kata sederhana, Tang San sudah menjelaskan situasinya dengan jelas. Grandmaster berkata, kembali ke akademi dulu. Hanya dengan dukungan Kaisar Sueye kami dapat melakukan serangan balik. Pertahanan istana kekaisaran sangat ketat, sebaiknya kita cepat, atau sekte Tang Anda akan kalah banyak. Petik 2. Mengatakan itu, siluet putih terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat siluet itu, Tang San dengan tergesa-gesa memberi isyarat agar Liu Erlong ke sampingnya dengan tergesa-gesa untuk memberi sinyal. Awan api menarik perhatian siluet putih itu, yang melayang turun dan mendarat, patriark dari klan cepat, Bai He. Melihat Tang San baik-baik saja, Bai He segera menghela nafas lega, Master Sekte, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di sini? Melihat Bai He, Tang San juga sangat senang, langsung berkata, kakek, jangan tanya apa yang terjadi sekarang. Tolong kirimi murid-murid Sekte Tang segera. Beritahu mereka untuk mundur, jangan kembali ke Sekte, tetapi pergi ke Akademi Shrek secara langsung. Kami akan segera bertemu denganmu. Petik 2. Bai He bisa melihat kegelisahan di mata Tang San, jadi setelah mengangguk sedikit kepada Grandmaster dan yang lainnya, dia membubung ke langit dan menghilang seperti awan dan asap, trio Grandmaster yang dalam hati mengejutkan. Liu Erlong memuji, sungguh kecepatan yang cepat.
Kami juga bisa terbang, tapi lebih lambat dibandingkan dengan dia. Petik 2. Grandmaster berkata, mungkin dia belum menunjukkan kecepatan aslinya. Jika saya tidak salah, ini adalah patriark dari klan cepat. Dikatakan bahwa jika dia terbang dengan kekuatan penuh, dia bisa melintasi seluruh benua dalam 3 hari. Dia adalah guru roh tercepat di dunia saat ini, tidak ada yang bisa dibandingkan. Petik 2. Melalui penjelasan Grandmaster, Flander dan Liu Erlong akhirnya mengerti betapa hebatnya kecepatan Bai He. Sedikit aneh, aku baik-baik saja di akhir ini. Apa berikutnya? Tang San menoleh, melihat Du Gubo berjalan membawa Kaisar Sue Ye di punggungnya bersama Yang Wudi. Tanpa ragu-ragu, Tang San segera berkata, terobos seketika, kembali ke akademi. Din Flander, Grandmaster, kami akan merepotkanmu. Petik 2. Semua kelompok meninggalkan istana peristirahatan, dan berlari ke arah yang dipimpin oleh Du Gubo. Tanpa menunggu bantuan segitiga besi emas, Yang Wudi melaju ke depan, sementara Du Gubo dan Tang San tetap di tengah, dan segitiga besi emas menjaga bagian belakang. Du Gubo tidak hanya membawa Kaisar Sue Ye, tetapi juga perlu membantu Tang San bergerak maju. Meskipun kekuatan rohnya telah dikonsumsi banyak, kecepatannya tidak berkurang. Saat meninggalkan istana peristirahatan, mereka menemukan tentara pengawal kekaisaran. Saat ini, waktu adalah yang terpenting. Yang Wudis Breaking Soul Lens tidak bisa lebih cocok untuk menyerang ke depan berfungsi sebagai dampak yang tajam, kemanapun Soul Breaking Spear pergi, semuanya disingkirkan. Keenamnya bergegas keluar tanpa melambat. Sekarang, seluruh istana berantakan. Pertarungan Tang San dan Qian Rengsui di langit sebelumnya mengganggu seluruh istana, dan dengan serangan dari luar, pasukan pengawal istana di istana tersebut niscaya langsung dilempar ke dalam kekacauan. Dan yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah ribuan Master Roh dari Sekte Tang yang menarik sejumlah besar penjaga kekaisaran. Di antara 6, hanya Tang San yang tidak memiliki kemampuan bertarung, dan dari 5 lainnya, bahkan Grandmaster lebih dari peringkat 40. Dengan 3 roh Douluo lainnya dan judul Douluo, bagaimana tentara pengawal kekaisaran bisa memblokir mereka? Menerobos dengan kecepatan cepat, mereka keluar dari istana. Snake Lens Douluo tidak bisa memperhatikan untuk menyelamatkan landak Douluo yang terkesiap terakhir, malah menekan kedua tangan di punggung Qian Rengsui, membantu menyembuhkannya. Semangat Qian Rengsui sangat kuat, jadi tidak lama kemudian, dia perlahan-lahan bangun. Kekuatan roh malaikatnya memurnikan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, itu memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Namun, ketika dia bangun sekarang, dia harus mengabaikan penyembuhan dirinya sendiri dengan segera, alih-alih memaksa dirinya untuk berdiri. Melihat Snake Lens Douluo, dia bertanya dengan cemas, Kaisar Sue Ye. Mendengar pertanyaan Qian Rengsui, Snake Lens Douluo juga tersadar, ekspresinya segera berubah.